Shalom, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami di Podcast Stella. Iya, Nah, keren. seperti biasa kami akan menemani teman-teman semua. Tapi sebelumnya kami mau minta maaf karena beberapa bulan yang lalu ini tidak ada konten yang kami buat karena beberapa kesibukan. Ya, karena sudah akhir-akhir juga ada Iya, kakak-kakak tim betul. yang skripsi dan lain sebagainya. Tapi malam hari ini kami kembali lagi ingin menyampaikan informasi tentang pelayanan dan lain halnya. Terlebih malam hari ini saya tidak sendiri, tapi Berdua. saya berdua berdua bersama Kak Omri. Karena walaupun Kak Omri itu pernah diundang, tapi kami itu seperti harus ngundang lagi. Iya, Dulu kita bahas soal ini ya Kak, pelayanan panggilan panggilan. panggilan bersama Kak Mary. Nah, malam hari ini kita juga akan bahas tentang ya masih seputaran panggilan, tapi ini lebih kepada pelayanan karena kan kemarin Kak Omri pelayan 6 bulan di mana ya Kak ya? Di Pronojiwo, tepatnya di lokasi erupsi Gunung Semeru. Erupsi Gunung Semeru. Desember tahun lalu. Itu di gereja mana Kak? Di gereja GPDI Anugerah Pronojiwo Lumajang, Siapa Jawa tahu ada orang Timur. Pronojiwo yang Iya, betul menonton. ya. Ya, jadi malam hari ini kita akan sama-sama mau tahu tentang gimana sih Kak pelayanan Kakak 6 bulan itu di sana. Jadi kalau berbicara tentang pelayanan, terkadang banyak orang berpikir bahwa pelayanan itu hanya tugasnya gembala atau pendeta, dan pelayanan itu seputaran kita berada di altar atau di mimbar. Iya. Jadi kita berkhotbah, kita worship leader, atau pelayanan musik dan lain sebagainya. Ketika kita di altar, itu yang disebut sebagai pelayanan. Namun pelayanan itu kalau diartikan bukan saja kita melayani di mimbar, namun ketika kita melakukan sesuatu dan ada keterlibatan hati dan kesungguhan hati, di situ disebut namanya pelayanan. Nah, jadi bukan saja kita berada di altar, tapi kita mungkin contoh kecil di rumah kita sapu, ngepel, bersih-bersih, tapi itu kita melakukan dengan kesungguhan hati kita. Itu dinamakan pelayanan seperti itu. Nah, Kak, kalau misalnya kan ya pelayanan seperti itu berarti kan ada hal-hal tertentu yang Kakak alami di tempat pelayanan. Iya. Boleh dong diceritakan? Tentunya pasti ya, kalau kita melayani itu semua tidak mulus, tidak baik-baik saja kata orang kan. Iya. Jadi dalam pelayanan itu banyak tantangan, terkhususnya kita sebagai hamba Tuhan. Kalau kita melayani itu sudah harus siap menanggung resiko. Apa tuh, ada baiknya, ada buruknya. Yang pertama, ketika kita melayani mungkin sebagai hamba Tuhan, ketika kita mungkin di mimbar atau pelayanan altar, terkadang orang lihat kita berkhotbah atau kita pelayanan musik atau worship leader, oh bagus ya begini-begini. Tapi pasti ada orang yang nggak suka. Itu nggak suka misalkan, aduh, kayak dia pelayanan terlalu banyak ngomong, pelayanan seperti ini. Namun di lapangan juga seperti itu. Misalkan kita lagi pelayanan sosial ya, bakti sosial, kita lagi melakukan baksos, di situ kita pelayan. Oh, kita dari rumah sudah persiapan betul-betul, kita melayani mereka. Namun dalam pelayanan kita banyak orang yang membuat kita jengkel. Seperti Contoh apa, ya, kita lagi bagi bantuan, tiba-tiba dia datang. Aduh, saya nggak dapat, saya harus paling depan, saya harus begini. Kita bilang antri dulu ya, dia bilang enggak, saya yang paling depan. Itu kan menguji kesabaran juga dan menjadi tantangan. Dan saya mengalami mulai dari saya praktek pelayanan dari Januari sampai bulan Juni itu banyak hal yang membuat saya untuk melatih kesabaran. Salah satunya itu tadi antrian. Iya. Nah, Kak, berarti selama pelayanan 6 bulan itu bukan cuma di gereja saja. Iya. Tapi di saya juga pelayanan, kebanyakan saya pelayanan di lapangan, bagi bantuan untuk korban erupsi Gunung Semeru beberapa waktu lalu, dan itu hampir setiap hari. Setiap hari? Bahkan bukan setiap hari, setiap jam. Seperti itu ya. Jadi saya kalau dari gereja sama Bapak Ibu Gembala, itu kalau keluar jam 6 pagi bisa masuk lagi jam 7 malam. Berapa jam itu? 14. Hampir 13 jam ya. 13-14 jam lah. Jadi dari pagi itu kita harus bagi bantuan, karena di gereja GPD Anugerah Pronojiwo itu sebagai posko untuk bantuan. Jadi kalau ada bantuan dari gereja-gereja, baik itu mungkin di Indonesia maupun luar negeri, itu melalui gereja. Jadi gereja menampung, setelah itu baru kita membagikan kepada korban-korban erupsi Gunung Semeru. Dan yang membuat
kita harus makin sabar itu ketika kita melayani mereka itu kita melihat kondisi yang ada di lapangan. Jadi kalau kita punya hati sosial, ketika kita melayani sudah tidak ada komplain. Walaupun banyak tantangan, menguji kesabaran kita, namun kita harus tetap sabar untuk menjalankan semua. Nah, apa ada selain dari gereja itu mungkin dari kayak organisasi lain gitu yang turut itu kayak bantu atau lain sebagainya? Ya, karena puji Tuhan ya ketika saya pelayanan saya tergabung dengan satu organisasi namanya Tagana Raja Wali. Apa itu Kak Tagana Raja Tagana Wali? itu Taruna Siaga Bencana Raja Wali, itu relawannya. RRI itu Relawan Raja Wali Indonesia. Jadi Tagana itu ada dua, ada yang dari Tagana Dinsos, Dinas Sosial, dan ada juga yang dari unsur Raja Wali. Dan kebetulan saya tergabung di Tagana yang unsur Raja Wali. Jadi itu ya anak-anak Tuhan kita berkumpul dan saya juga sempat ikut pelatihan di Jogja selama 3 hari di Makobrimob Gondowulung Jogja. Itu ngapain Dan aja Kak? itu pelatihan sebagai relawan. Jadi di situ kita dilatih sama Brimob bagaimana ketika kita di lokasi bencana, apa yang harus kita lakukan, ketika kita menolong orang itu seperti apa, dan apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di lokasi. Itu kami ikut pelatihan selama 3 hari. Itu dari Tagana unsur Raja Wali. Terus seperti itu. kira-kira apa sih yang Kakak dapat ketika Kakak dijadikan anggota? Perasaan pertama nih pas tahu Kak Omri kasih jadi anggota Tagana Raja Wali. yang Karena kan yang kita lihat di pertama, postingan-postingan itu kan bajunya iya, sudah betul. wis keren. Ya, jadi hal pertama yang saya pelajari dari Tagana Raja Wali ketika saya bergabung yaitu kekompakan, kesatuan hati. Kompakan. Jadi bekerja tim itu tidak seperti kita bekerja sendiri. Jadi di situ pun ada jabatan-jabatan, ada aturan-aturannya. Jadi ini harus ya strukturnya sudah ada. Jadi kita tidak boleh melanggar struktur mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah ketika kita pelayanan. Jadi tergabung dalam organisasi itu semuanya diatur dan teratur. Berarti dari situ belajar juga cara berorganisasi. Iya, betul. Jadi ketika kita pelayanan tidak semaunya saya sendiri sajalah. Jadi jangan sampai kita mengambil saya yang paling bagus, saya yang paling ini. Semuanya diatur dan ada struktur. Porsinya masing-masing, perannya masing-masing. Iya, betul. Iya. Terus Kak, kira-kira siapa yang sekarang jadi ketuanya atau yang menjadi bagian korlap ya? Iya. Koordinator lapangan. Karena saya tergabung di Tagana Raja Wali Lumajang, bukan Malang ya, kan Malang ada wilayahnya sendiri, Lumajang ada wilayahnya sendiri. Yeah. Dan kalau di Korlap Lumajang atau Komandan Raja Wali di Lumajang itu diketuai oleh Pak Sudarminto dari Lumajang. Oke, saya tahu apanya. Iya, betul. Bermain musik di gereja kan? Iya, betul. itu. Komandan kita di Lumajang. Kemudian kan ini kan kita anggap juga sebagai pelayanan ya. Ketika Kakak kayak turun dan terjun langsung ke lapangan, ke Semeru, gimana sih perasaan Kakak dan melihat keadaan-keadaan orang-orang yang terkena musibah, terkena bencana saat itu, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, apa sih yang Kakak rasakan dan apa yang harus dilakukan? Yang pertama ketika saya turun ke lokasi bencana, karena ketika saya ke sana itu 1 minggu setelah bencana ya. Iya. Jadi itu masih masih panas. Panasnya orang masih banyak yang belum ditemukan, bahkan rumah-rumah belum dievakuasi. Dan ketika saya berada di sana, saya sebenarnya menangis ketika saya berada di satu lokasi namanya Umbulan. Jadi Kenapa Umbulan itu rumah-rumah sudah tinggal atap karena tertutup oleh laharnya Semeru ketika mengalir dari puncak gunung. Dan ketika kita melihat orang-orang yang terdampak, dalam hati kecil saya, namanya seorang manusia pasti ada belas kasihannya. Dan mulai dari situ saya mengambil komitmen untuk pelayanan apa saja yang diperintahkan dalam bentuk apapun saya tidak boleh menolak. Entah itu disuruh evakuasi rumah atau manusia yang mungkin tertimbun,
itu kita lakukan dengan sepenuh hati tanpa ada penolakan. Berarti pernah kayak manusia yang kayak ya mayat-mayat yang pernah kayak Ya, juga membantu itu. itu saya sempat ikut satu kali, namun saya ditugaskan untuk lebih mendampingi kepada pembagian bantuan. Jadi setiap hari itu ada bantuan mulai dari Jawa, luar Jawa, bahkan luar negeri. Itu saya ditugaskan oleh Bapak Gembala dari gereja untuk mendampingi dan membagikan, menyalurkan bantuan itu. Dan saya lebih banyak berkecimpung di pembagian bantuan. Oh, di bagian bantuan berarti kalau yang evakuasi kayak mayat-mayat itu sudah ada paling Sudah ya ada, dari iya. dari mana itu biasanya yang Itu evakuasi? biasanya dari pemerintah kan sudah ada organisasi-organisasinya, bahkan dari kampus-kampus itu sudah ada tugasnya masing-masing untuk mereka mengevakuasi. Bahkan juga ada bagian untuk dari kampus-kampus itu bagian gizi untuk mengatur makan minumnya untuk bayi sampai lansia, dan itu Oh, semuanya berarti sudah ada ada. dari masih balita yang bayi itu masih ada juga. Masih ada di lokasi pengungsian. Kira-kira kondisi sekarang gimana Kak? Mungkin Kakak ikuti juga yang di Lumajang sekarang Ya, untuk sekarang ini mereka sudah berada di hunian sementara istilahnya, sambil menunggu relokasi yang ada di Sumber Mujur, pembangunan hunian tetap ya yang Ya. dibuat sekarang, dan mereka mungkin akan pindah ke sana. Jadi sekarang di lokasi pengungsian sudah tidak ada. Sudah nggak ada lagi. Ya. Iya sih, kemarin kami sempat pulang dari pelayanan juga kan lewat lokasi itu mengerikan sekali, masih ada rumah-rumah yang tinggal puing, bahkan orang, tapi ada sih yang masih berani untuk tinggal ya. Iya. Tinggal di daerah situ padahal sudah siaga 1 ya. Iya, terkadang dari peringatan itu mereka juga terkadang memikirkannya rumah juga lahan. Iya. Jadi kadang malam-malam walaupun ada peringatan, mereka pulang namun nanti mereka kembali lagi. Seperti itu. Karena memang hatinya itu kan rumahnya kan, maksudnya kita berat juga meninggalkan rumah kita. Nah, oke, sudah panjang lebar ya Kakak menceritakan pelayanan, bahkan kita lihat pelayanan kaum Bri ini kan lebih kepada pelayanan sosial. Berarti sekarang pandangan Kakak tentang pelayanan ini sebenarnya seperti apa? Yang pertama, ketika saya sudah selesai pelayanan di tempat praktek pelayanan 6 bulan di Pronojiwo itu, saya memiliki semangat ya ketika saya tergabung dalam organisasi, bahkan dalam gereja untuk pelayanan sosial. Itu mungkin menjadi suatu semangat dan motivasi bagi saya untuk melakukan itu dimanapun saya berada. Jadi ketika saya ditempatkan dan saya berada di mana, ketika diadakan pelayanan-pelayanan sosial dalam bentuk apapun, saya ingin untuk ikut serta dalam pelayanan seperti itu. Karena menurut saya kita lebih banyak pengalaman ketika kita terjun langsung ke lapangan daripada kita hanya berteori. Pelayanan sosial itu seperti ini, tapi kita tidak pernah merasakan di lapangan seperti apa yang orang-orang di sana alami. Seperti itu. Iya, saya jadi ingat perkataannya Kak Kevin di kelas, dia bilang kalau kita tidak mencicipi kita tidak akan tahu rasanya. Iya, betul. Jadi kita perlu makan dulu. Berarti Kak Omri ini sudah kita kategorikan sudah makan dan sudah tahu sebenarnya pelayanan itu seperti apa. Wis, mantap ya Kak. Terus saya mau tanya nih, suka duka kalau misalnya kita pelayanan sosial. Karena kan memang gereja itu tidak hanya berfokus pada pelayanan mimbar saja kan, orang juga butuh diperhatikan. Nah, suka duka yang Kak alami. Kalau bagi saya secara pribadi dalam pelayanan sosial tidak ada dukanya ya. Ini aneh juga, tapi ini memang nyata dan saya rasakan ya. Yang ada itu sukacita. Karena apa? Ketika orang mungkin membutuhkan bantuan, sementara mungkin dalam doanya dia mengharapkan supaya Tuhan menolong melalui bantuan-bantuan, tiba-tiba kita hadir dan membagikan bantuan itu. Artinya doanya terjawab ya. Dan kita melihat sukacita yang ada di raut wajah mereka itu, ada kelegaan tersendiri dalam hati ya. Ketika mereka dalam kondisi yang sangat sulit, di situ kita hadir untuk menolong mereka. Dan itu bukan saja kekuatan kita atau kita hadir secara pribadi kita karena kita gagah perkasa, bukan, tapi itu juga caranya Tuhan kan melalui kita untuk menolong mereka. Kamu berbicara seperti ini, hati saya sudah kayak yang bagaimana kita melihat raut wajah mereka yang Tuhan, ini kayak jawaban doa. Mungkin Tuhan pakai Kak Omri juga menjadi jawaban doa untuk
mereka, membantu mereka. Iya, Ya luar dan biasa ada sekali. pengalaman, salah satu pengalaman ketika kami membagikan sembako 3 mobil. Mm-mm. Di situ More kami battery, melihat please charge. antusias dari warga yang terdampak itu. Mereka berbondong-bondong datang untuk bisa mendapatkan itu. Dan Mm-mm. ketika kami sudah membagikan itu, salah seorang donatur yang juga ikut untuk melaksanakan pembagian itu, yang merasa, aduh, rasa lega ya ketika kita melihat mereka dan kita Mm-mm. sudah membagikan. Kayak ada rasa rasa apa ya, bahagia tersendiri lah dalam hati kita. Aduh, kayaknya Tuhan sudah bekerja melalui kita untuk bisa menolong mereka. Dan kita bisa melihat dari wajah Wajahnya mereka, mereka. sukacitanya mereka, senang mendapatkan bantuan. Keren, keren, keren. Berarti sebagai hamba-hamba Tuhan ya, kakak kita semua lah yang di kampus ini, kita sudah belajar dari Kak Omri. Pelayanan itu ya tidak hanya di mimbar, tidak hanya kita berteori, tapi ya pelayanan sosial ketika kita lihat kebahagiaan mereka, itu juga sukacita untuk kita. Iya. Mungkin Tuhan pakai kita juga untuk More battery, menjadi please charge. jawaban doa bagi mereka. Nah, ayat Alkitab apa sih Kak yang menjadi, ya pasti kita kan punya ayat pegangan sendiri yang Iya. kayak menguatkan kita dalam pelayanan sosial, pelayanan mimbar. Nah, ayat dari mana tuh Kak, boleh dibagikan? Saya punya ayat mas atau ayat favorit ya. Itu Mm-mm. di dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Haleluya. Dan itu menjadi motivasi dan pedoman, bahkan ayat pegangan saya. Ketika melakukan apa saja, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya dan bertindak. Dalam setiap pelayanan, pekerjaan, dalam studi, pendidikan, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Jadi istilahnya kita serahkan semua, sudah Tuhan yang atur. Jangan saya yang atur, Tuhan saja. Seperti itu. Tuhan yang atur pelayanannya, Tuhan yang atur semualah pokoknya ya. Mantap. Closing statement dong Kak. Pesan-pesan buat anak-anak Stella. Bagaimana sih sebenarnya harusnya pelayanan itu? Oke, kalau dari saya yang pertama, kalau mau hidup bahagia atau senang-senang, jangan coba untuk menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Kalau misalkan, aduh saya mau menikmati kehidupan ini, saya mau bersenang-senang, saya mau foya-foya, jangan sekolah hamba Tuhan. Mending sekuler atau apa untuk bisa ya mencapai tujuan dan cita-cita kita. Karena kalau menjadi hamba Tuhan, banyak menderitanya, sedikit bahagianya. Kenapa? Kalau kita melakukan dengan tidak sungguh-sungguh, kita merasa lebih banyak penderitaan. Tapi kalau kita fokus kepada Sang pemilik kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melayani, makanya semuanya bahagia. Jadi itu pesan dari saya, kalau kita melayani Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Itu. Jadi jangan main-main ketika kita melayani. Dan yang kedua, untuk ketika kita melayani, ditempatkan di suatu tempat, dimanapun kita berada, lakukan saja semua pelayanan itu dengan kesungguhan hati. Itu yang paling penting. Walaupun kita pintar, kita pandai berkhotbah, pandai untuk worship leader dan sebagainya, tapi kalau tidak ada kerendahan hati dan kita melakukan dengan bersungut-sungut, itu tidak ada. Seperti itu. Jangan bersungut-sungut, serahkan semua kepada Tuhan, dan banyak hal yang sudah kita pelajari dari Kak Omri. Luar biasa sekali, pelayanan yang sangat holistik ya Kak, sebenarnya. Betul. Pelayanan yang sangat holistik, pelayanan yang menyeluruh, mencakup semua kebutuhan masyarakat, mau Kristen maupun yang Muslim maupun ada yang lainnya. Iya. Keren sekali. Terima kasih untuk Kak Omri sudah sharing-sharing malam hari ini tentang pelayanan 6 bulan. Mungkin Bapak Ibu yang di rumah, teman-teman yang nonton juga punya pengalaman pelayanan yang tidak hanya di mimbar, tidak hanya boleh di-sharingkan juga pada kita sama-sama belajar. Nah, terima kasih untuk teman-teman dan terima kasih kepada Kak Omri yang sudah hadir menemani kita semua malam hari ini. Sebelum kita tutup podcast kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Atas anugerah penyertaan-Mu, Engkau boleh menolong kami, memberkati kami hingga saat ini Tuhan. Terlebih napas kehidupan yang masih Allah percayakan
kepada kami hingga detik ini. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami telah berbincang tentang pelayanan kami, berbagai pengalaman yang sudah kami bahas bersama kiranya menjadi bekal kami, dan kami boleh belajar ketika kami terjun dalam ladang pelayanan dimanapun kami ditempatkan. Kami boleh belajar untuk melayani Engkau dengan kesungguhan hati kami dalam bentuk pelayanan apapun itu Tuhan. Kami yakin bahwa semuanya itu demi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terkhususnya kami yang masih muda-mudi, yang sementara berproses menjadi hamba-Mu Tuhan, tolonglah kami dan ajarilah kami, sehingga dalam proses pembentukan kami, lebih banyak kami belajar Tuhan, untuk melakukan semua pelayanan dengan kesungguhan hati kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi terima kasih Kak Umri, dan terima kasih buat kakak-kakak semua yang menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan share kepada teman-teman. Siapa tahu sharing kita malam hari ini boleh bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Shalom, Shalom, Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati.